Selamat datang di kanal Ramlan Adi Wijaya. Pernah kebayang nggak sih, ada negara yang sengaja sengaja memecah dirinya sendiri jadi kepingan-kepingan yang lebih kecil? Ini bukan cerita fiksi, ini kisah nyata. Dan negara itu adalah Indonesia, terutama setelah era reformasi. Nah, dalam kesempatan ini, kita bakal coba bongkar bareng-bareng teka-teki besar di balik pemekaran wilayah di Indonesia. Oke, pertanyaannya emang kedengeran aneh banget kan? Tapi ini serius loh. Kenapa coba sebuah negara mau sengaja mecah-mecah dirinya sendiri? Bukannya persatuan itu harusnya nomor satu. Nah, khusus buat Indonesia, jawabannya itu ternyata, jauh lebih kompleks dan jujur aja jauh lebih seru dari yang mungkin kita kira. Kunci buat ngerti semua ini ada di lini masa ini nih. Jadi, sebelum tahun 98 pas zaman Orde Baru, semua kuasa itu ya dipegang Jakarta. Titik. Terus, boom, datang reformasi 98 yang ngebalikin semua peta politik. Kekuasaan yang tadinya digenggam erat di pusat, sekarang disebar, dilempar ke daerah-daerah lewat desentralisasi. Nah, momen inilah yang kayak ngebuka kotak Pandora, dan lahirlah fenomena yang kita kenal sebagai pemekaran. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin gelombang pemekaran ini gede banget? Ternyata ada 4 mesin pendorong utamanya. Dan ini seringkali jalan barengan. Kita bakal coba bedah ya dari 4 sisi. Geografi, terus geopolitik, ekonomi, sama budaya. Yuk kita kupas satu-satu, nanti bakal kelihatan deh serumit apa permainan ini. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dicerna ya. Geografi. Indonesia ini kan negara kepulauan yang gede banget. Bayangin aja ada lebih dari 17.000 pulau, gunung-gunung yang curam, hutan lebat. Nah, masalahnya banyak provinsi atau kabupaten yang wilayahnya itu kelewat luas. Akibatnya, pelayanan publik, infrastruktur itu sering banget nggak nyampe ke daerah-daerah pelosok. Jadi ya, mecah wilayah itu dianggap solusi paling praktis, biar pemerintah lebih dekat sama warganya. Nah, di sini nih ceritanya mulai jadi lebih kompleks. Kita lihat dari kacamata geopolitik. Ternyata ada dua kepentingan besar yang main. Dari satu sisi, pemerintah pusat di Jakarta itu kadang-kadang pakai pemekaran sebagai alat buat meredam konflik atau gerakan separatis. Tapi, di sisi lain, bagi elit politik lokal, pemekaran itu ibarat panggung impian. Kenapa? Ya karena ada jabatan baru, ada kursi gubernur, bupati, anggota DPRD baru. Ini jadi magnet kekuasaan yang kuat banget. Tentu aja kita nggak bisa lupain faktor uang. Dan ini bisa jadi pendorong yang paling kuat dari semuanya. Gini deh, begitu jadi daerah otonom baru, sebuah wilayah itu bisa langsung dapat akses ke dana APBN, kayak dana alokasi umum atau DAU. Plus, yang paling penting, mereka bisa ngelola sendiri sumber daya alamnya. Sesuatu yang mungkin selama ini mereka rasa cuma dikeruk sama provinsi induknya. Ini kan janji kemakmuran yang susah banget buat ditolak. Dan yang terakhir, ini dorongan yang datangnya dari hati, budaya dan identitas. Kita semua tahu, Indonesia itu kan kayak mozaik raksasa, isinya ratusan suku dan bahasa. Nah, banyak kelompok etnis yang punya sejarah dan identitas unik, merasa tenggelam atau terpinggirkan di dalam wilayah administrasi yang terlalu besar. Buat mereka, pemekaran itu adalah cara buat dapat pengakuan, buat melestarikan warisan leluhur, dan memerintah sesuai adat istiadat mereka sendiri. Ini soal perjuangan eksistensi budaya. Oke, keempat pendorong tadi itu nggak jalan sendiri-sendiri ya. Justru cara mereka saling terkait, saling tarik-menarik, itulah yang bikin ceritanya jadi menarik banget. Biar lebih kebayang, yuk kita terbang ke 3 pulau besar, Papua, Sulawesi, sama Kalimantan. Kita lihat gimana satu kebijakan yang sama bisa dimainin dengan motif yang beda banget di tiap tempat. Coba deh lihat, kontrasnya ini tajam banget. Di Papua, pemekaran itu seringnya strategi dari atas ke bawah atau top-down. Jadi inisiatifnya dari pusat, didorong sama kepentingan keamanan nasional dan kontrol negara. Beda cerita di Sulawesi. Di sana, pemekaran itu lebih sering gerakan dari bawah ke atas, bottom up. Lahir dari persaingan sengit antar elit-elit lokal yang lagi rebutan pengaruh dan, ya itu tadi, kue ekonomi. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kita lihat ya. Di Papua, faktor dominannya itu geopolitik dan keamanan. Jadi karakternya top-down, berpusat pada negara. Geser ke Sulawesi, yang dominan itu elit lokal dan ekonomi. Jadi ini gerakannya bottom-up dan kompetitif banget. Terus di Kalimantan, fokus utamanya itu sumber daya alam dan wilayah. Jadi motifnya lebih ke ekonomi teritorial. Apalagi daerahnya kan luas banget dan berbatasan sama negara lain. Ada kutipan yang menurut saya ngerangkum ini dengan sangat pas. Di Papua, pemekaran itu instrumen keamanan negara. Di Sulawesi, itu arena negosiasi para elit. Kalau di Kalimantan, itu strategi manajemen sumber daya. Dengerin deh, satu kebijakan, tapi hasilnya 3 realitas yang beda banget.
Ini bukti kalau konteks lokal itu segalanya. Oke, kita udah lihat nih semua alasannya. Sekarang muncul pertanyaan paling penting. Apakah semua ini berhasil? Apakah eksperimen raksasa mecah-mecah wilayah ini beneran nyampe ke tujuannya? Yuk, sekarang kita lihat sisi kritisnya. Tapi sebentar. Sebelum kita lihat hasilnya, kita pastiin dulu kita semua sepakat soal istilah kuncinya ya, pemekaran. Ini istilah resmi dalam bahasa Indonesia buat proses pembentukan daerah otonom baru, bisa itu provinsi, kabupaten, atau kota, yang dibentuk dengan cara memecah dari daerah yang udah ada sebelumnya. Nah, fenomena inilah yang dari tadi kita obrolin. Nah, ini dia sisi pahitnya. Ternyata hasil evaluasinya itu campur aduk, bahkan lebih banyak negatifnya. Kenyataannya di lapangan, banyak banget daerah baru yang gagal ningkatin kesejahteraan warganya. Malah, biaya administrasi negara jadi bengkak. Kebanyakan daerah baru ini juga ternyata sangat tergantung sama kucuran dana dari pusat. Dan yang lebih parah, anggaran daerahnya seringkali habis cuma buat bayar gaji pegawai dan operasional kantor, bukan buat pembangunan. Ya, karena masalah-masalah ini, pemerintah akhirnya ngerem, memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembentukan daerah baru. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, tapi sekarang dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Buat membangun bangsa yang sebesar dan seberagam Indonesia, apakah memecahnya jadi kepingan-kepingan kecil itu terkadang justru satu-satunya cara untuk menjaganya tetap bersatu? Ini sebuah dilema yang nunjukin betapa rumitnya seni menata sebuah negara. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.